Selamat datang lagi dengan hari-hari yang sekarang pulang ke rumah orang tua dan kembali ke bangunan pura ya. Ini sudah atap layarnya lain-lainnya ya. Nah, penting sekali. Hari ini kita naik bus ya. Kami menjajaki perjalanan sambil naik bus ya, supaya kita tahu rasakan naik bus itu sendiri ya. Jadi kita tahu langsung naik bus jurusan Warga Baru ya, supaya kita bisa tahu. Sudah hadir, silakan tap taklanya, like-nya jangan lupa untuk selalu ini kan ya. Ya, saudari Yeni dan Jono silakan ya, terima kasih sudah hadir, silakan tap-tapnya, like-nya juga ya, jangan lupa ya. Jangan lupa tap-tapnya, like-nya hari ini bersama ke ya yang jalan ya. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu ya, dalam keadaan sehat walafiat, berkah selalu ya. Terima kasih. Jangan lupa yang sudah bergabung silakan tek-teknya. Kita hidup hari Sabtu ini ya. Hari Sabtu perjalanan kita setelah sampai ke orang tua naik bus perjalanannya ya. Jangan lupa, karena apapun setelah silaturahmi dengan orang tua tentunya kita kembali ke keluarga di rumah ya, supaya selalu mendapat berkahnya semuanya ya. Mudah-mudahan sehat selalu semuanya ya, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan apapun dalam perjalanan kita selalu ikhlas, ambil kebaikan semuanya ya. Jangan kita banyak mengeluh, bersyukur apapun yang kita raih itu adalah suatu karunia berkah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang penting selalu jaga silaturahmi dengan orang tua, dengan keluarga ya, karena kita akan lebih tahu menjaga, pentingnya menjaga silaturahmi ya, tali silaturahmi itu sendiri ya. Itulah kebaikan yang kita dapat, selalu disyukuri apapun yang kita telah raih ya. Jangan lupa itu, dalam perjalanan hidup manusia itu kadang-kadang mendapatkan yang diraih dan kadang pula perlu perjuangan untuk meraihnya. Terima kasih Pak Story. Terima kasih banyak yang orang-orang baiknya yang suka like-nya ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan berkahnya, diampuni semua segala dosanya, dilindungi dari segala macam permasalahan ya, dimudahkan rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita ambil hikmahnya di bulan Maulid ini ya, karena kita isi dengan silaturahmi, kita isi dengan selalu memperbaiki diri ya, terutama hubungan antar keluarga, saudara ya, orang tua kita harus jaga. Sebelum kita berziarah ke tempat-tempat para wali, yang penting kita berziarah dulu ke saudara kita ya. Nah, arti ziarah itu sendiri tentunya bisa diartikan adalah kunjungan ya. Karena ziarah itu memang konotasinya ke tempat makam, tapi sebenarnya kalau sudah tahu konotasi ziarah itu adalah berkunjung ya, kunjungan. Nah, itu bisa kita artikan seperti itu sendiri. Ya, mudah-mudahan yang sudah hadir silakan tap layarnya ya. Sambil kita perjalanan
menuju Subang Pantura ya. Sinilah kita naik bus untuk lebih mengenal tentang keadaan sosial sebenarnya. Inilah gaya hidup masyarakat yang sebenarnya, gaya hidup yang realitas, yang perlu kita syukuri, nikmati. Karena di setiap perjalanan kita menjumpai segala sesuatu yang bisa kita pelajari. Bacalah yang tersirat dan tersurat ya. Bagaimana yang ada di Al-Quran tersurat ya, tersirat dari mana? Kita lihat ke alam ini, lingkungan kita ini bisa dibaca. Banyak ayat-ayat Allah yang kita lihat langsung ya, karena disitulah pembelajaran. Kalau kita lihat lebih jauh di bawah ya, tadi setelah saya lewat perjalanan menuju ke sini melalui angkot aja saya sudah berpikir ya, masih ada orang yang lebih hidupnya di bawah kita ya. Kita ini segini sudah bersyukur, alhamdulillah bisa naik bus, bisa naik angkot. Kita lihat di luar bahkan dia rumahnya aja di bawah kolong jembatan ya, makannya rame-rame. Tapi saya perhatikan tadi ya, ada suami istri ya, lihatnya bahagia ya, walaupun rumahnya di bawah kolong jembatan, makan saling suap-suapan. Anaknya juga bahagia lihatnya, walaupun hidupnya sangat di bawah garis kemiskinan ya. Saya tadi perhatikan ada orang ya tidur di kolong jembatan. Mereka saling suap-suapan antar suami dan istrinya, makan bareng-bareng satu piring, anaknya disuapin, tapi mereka merasakan bahagia. Itulah kita harus lebih menyadari bahwa kita itu diberikan lebih beruntung dari mereka, tapi kita sendiri masih suka kurang bersyukur. Bahkan kita selalu mengeluh ya. Kalau lihat pelajaran orang lain yang lebih dari di bawah kita ya, mereka selalu bersyukur. Mereka bersyukur, sudah makan aja mereka bersyukur. Tapi kenapa kita sudah memiliki rumah yang layak, mungkin kendaraan walaupun motor atau sepeda, tapi masih belum bersyukur juga ya. Tadi saya prihatin, saya belajar, makanya banyaklah bersilaturahmi keluar ya. Kita jangan lihat sesuatu yang lebih ke depan atau yang di atas kita saja. Sekali-kali kita perhatikan kehidupan sosial sebenarnya ya, untuk mengetahuinya bagaimana jalani hidup ini dengan seperti biasa ya. Saya tadi sengaja pakai kendaraan umum ini, pakai mobil bus, pakai angkot. Ternyata dari situ saya bisa belajar. Ada orang yang lebih dari bawah kita ya. Bahkan mereka tidur aja di kolong jembatan. Sampai ada anaknya mengamen, anak kecil, anak orok yang dibawa-bawa. Saya suka sedih sebenarnya. Ternyata ada orang yang lebih hidupnya di bawah kita, tapi mereka masih bersyukur. Mereka dengan keluarga masih kompak, satu sama lain, saling menyayangi. Tapi kenapa kita yang hidupnya sudah diberikan lebih, masih aja ada yang bertengkar, masih ada aja yang bersengketa, bahkan tidak pernah saling kunjung, silaturahmi. Itu memprihatinkan sekali ya. Maka dari itu saya sebagai pembelajaran buat diri saya juga ya. Ternyata apapun yang kita dapat itu harus disyukuri. Rasa syukur itu harus dinikmati. Kita lihat, jangan sekali-kali kita hanya melihat ke atas aja, lihat ke bawah ya. Ternyata di bawah kita masih ada yang lebih kurang beruntung, tapi mereka tidak merasa kurang beruntung. Mereka menikmati daripada kita. Kita sudah diberikan seperti ini, tapi masih mengeluh saja. Masya Allah, saya sepertinya rada sedih sebenarnya. Tapi saya belajar introspeksi dari hal-hal yang dia lihat itu. Ternyata rasa syukur, rasa ikhlas itu ya yang kurang di kita.
Di antara yang hidupnya lebih berkecukupan, lebih kaya, tapi kenapa hidupnya tidak pernah ada rasa syukurnya? Saya lihat orang yang tinggal di bawah kolong jembatan, yang hidupnya mungkin secara pikiran rasio kita mereka itu sangat kurang beruntung, tapi mereka bersyukur, mereka merasa tetap beruntung. Masya Allah, hal itulah yang membuat saya iri. Mengapa kita tidak bisa seperti mereka? Kita selalu diikuti oleh rasa kurang puas, selalu kurang selalu. Nah, hal inilah yang membuat saya suka sering berkeliling untuk lihat-lihat antara hubungan komunikasi sama manusia, bersosialisasi dimanapun. Untuk mengetahui itu, kita coba sekali-kali jangan pakai mobil, pakai kendaraan umum seperti ini. Sekali-kali kita lihat jalan-jalan, lihat ada yang lebih di bawah kita, tapi mereka sangat bersyukur. Itu yang membuat saya salut banget ya. Saya merasa kurang saya seperti mereka. Mereka diberikan segitu kurangnya, tapi mereka bersyukur. Nah, itulah yang membuat saya terenyah hati saya, bahwa saya masih banyak kurang ya. Masih banyak kurang saya dibanding mereka yang hidupnya di kolong jembatan, mereka hidupnya di jalanan, tapi mereka bersyukur. Saya lihat canda gurau mereka antara suami istri, antara anak, mereka bahagia. Tidak ada raut-raut yang kurang puas seperti kita masih sering bertengkar. Malu kita ini sebenarnya. Mengapa kita tidak seperti mereka? Inilah, sekali-kali kita lihat ke bawah ya, sekali-kali kita pakai mobil umum seperti ini ya, naik busnya jangan yang kelas AC, ekonomi aja. Sekali-kali kita jalan seperti ini, sekali-kali kita lihat lingkungan sebenarnya, lihat kehidupan umum, lihat kehidupan jalanan, lihat kehidupan di sini. Di sini saya bisa belajar banyak dari mereka, bahwa mereka itu diberikan hidup di bawah kecukupan, bahkan sangat kurang, tapi tetap benar-benar bersyukur. Mereka itu tidak pernah mengeluh. Mereka itu antara satu sama lain saling kompak, saling menjaga. Itulah yang kurang dari kita ya. Kita harus belajar dari mereka sebenarnya, karena mungkin sudah terbiasa dengan keadaan membuat mereka dewasa. Bahkan mereka itu lebih dewasa dari kita ini. Kita udah diberikan lebih cukup, serba ada apapun, tapi selalu aja bertengkar, selalu aja bermusuhan dengan saudara, selalu aja saling iri, sirik, dengki. Tapi mereka tidak, mereka saling berbagi. Kita lihat di jalanan tadi ya, kita lihat yang ngamen dengan suaminya, dengan istrinya, dengan anaknya, mereka bahagia. Kita yang segitu ada, serba ada, selalu cekcok, selalu aja ada masalah. Kenapa tidak belajar seperti mereka ya? Inilah yang membuat saya sering keluar. Saya sengaja dari Subang Pantura menuju Jakarta ke tempat orang tua, dan pulangnya saya sengaja tidak memakai mobil pribadi, saya pakai bus saja. Saya pakai bus, saya jalan pakai angkot, saya jalan kaki keliling-keliling ke pasar tadi, saya keliling-keliling di bawah jembatan di Jakarta. Saya lihat hidupnya mereka tidak ada bahkan pakaiannya saya lihat sudah lusuh-lusuh ya. Tapi saya tadi terenyuhnya apa? Ada seorang keluarga ya, di dalam tempat atau di bawah kolong jembatan. Mereka sedang makan berbagi. Satu piring mereka saling berbagi. Sang istri menyuapi suaminya, sang suami sambil nyuapin anaknya. Masya Allah, begitu bahagianya. Mereka tidak ada merasa pikiran bahwa mereka itu susah. Mereka tidak, mereka ikhlas. Mereka merasakan keikhlasannya luar biasa. Kita iri sebenarnya ya. Kita merasa sedih seperti mereka. Tidak seperti mereka. Mereka saling bahagia, kompak dengan keluarganya. Hal inilah yang kurang dari kita ya. Ya, mudah-mudahan semua jadi pelajaran kita semua ya. Sekali-kali ayolah, coba lihat di bawah kita itu. Coba lihat. Jangan kita mikirnya ke atas terus. Kita lihat tetangga kita, mobil udah bagus apa, pengen ganti terus.
rumah udah ada, bagus, pengen ganti. Coba lihat ke bawah sekali-kali. Itulah mereka, biarpun hidup pas-pasan, hanya cuman makan doang, tapi mereka bahagia. Coba kalau kakak-kakak semuanya lihat di bawah, Masya Allah. Inilah ternyata apa, di dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Pelajarilah, baca yang ada di surat, ada yang di alam, itu dibaca. Jadi Al-Quran itu bukan hanya ditulis di dalam kitab ya, tetapi di luar itu semua ada yang namanya ilmu-ilmu yang ada di alam ini. Di sehari-hari kita hidup ini, pelajari dari situ, jadikan kita pelajaran. Kalau kita sering melihat di alam ini, kita akan lebih banyak bersyukur. Coba lihat orang-orang yang di bawah kita itu, mereka hidupnya lebih dari kita, tapi mereka bersyukur, Masya Allah, lebih dari kita. Mereka bahagia, satu sama lain saling membantu, mereka satu sama lain saling mengerti, satu sama lain mereka saling mendukung. Tidak seperti kita, antar keluarga saling berantem aja, saling konflik. Kita harusnya malu tidak seperti mereka. Nah inilah ya, silakan yang sudah ada tap like-nya ya, sambil kita jalan-jalan situ sehari-hari, sambil kita lihat-lihat kondisi. Inilah real hidup itu seperti ini, bukan seperti sinetron ya, hidup gemerlap seperti kekayaan yang berlimpah ruah. Bukan itu, inilah real hidup seperti ini. Yang penting kita harus lebih sadar diri bahwa dengan hidup yang lebih disyukuri, itu intinya. Kita harus lebih paham ya. Ya, di perjalanan tol Cikampek ini ya, sambil kita ngobrol-ngobrol, lihat keadaan ya di sini. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat ya. Jadi pembelajaran hidup ini harus kita syukuri, kuncinya ya. Hidup ini harus kita syukuri. Jangan kita mengeluh ya. Jangan mengeluh apapun ya. Karena apapun hidup harus kita syukuri, nikmati. Insya Allah berkah. Nah, dengan kita biasa hidup di dalam kehidupan sehari-hari seperti ini, sering-sering kita berkunjung, bahkan kita keluar seperti ini, sekali-kali ke tempat umum ya, sekali-kali kita akan sibuk ke kantor ataupun kerjaan. Lihat di umum, lihat sehari-hari orang berjuang mencari uang nafkah begitunya. Karena mereka apa? Mereka itu benar-benar mencari makan. Tapi kita makan sudah cukup, masih kurang aja. Bahkan memiliki rumah yang layak, memiliki segala sesuatunya, masih aja kurang. Nah inilah yang kurang dari seperti mereka masih suka bersyukur, kita masih kurang. Itulah kelemahan kita. Maka dari itu selalulah bersyukur dimanapun. Pelajari, orang yang di bawah kita aja bisa bersyukur, kita malu. Kita ini sudah diberikan lebih dari cukup, tapi kenapa sesama keluarga masih suka bertengkar, sesama adik kakak, bahkan sesama orang, sampai orang tua kita marah. Bagaimana itu? Itu kan menjadikan kita itu masalah sendiri ya. Nah, maka dari itu kita harus tahu syukur, nikmat itu ada di hati kita. Tanpa ada rasa syukur kita tidak akan bisa ya, tidak akan bisa puas hatinya. Kita akan merasa kurang terus. Nikmatnya adalah silaturahmi di situ, antar saudara, antar adik kakak, antar orang tua, begitu kompak. Saya lihat di bawah di jalanan ya, hanya tempatnya di bawah kolong jembatan, tetapi mereka bisa kompak, bisa saling berbagi. Itulah pentingnya persaudaraan, kekeluargaan. Kita lebih di bawah mereka sebenarnya. Ada istilahnya, kita kurang pengalaman seperti itu karena keadaan lah. Ya, kembali lagi, tadi ada gangguan sinyal sedikit. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Inilah di dalam kehidupan sehari-hari kita seperti ini. Jadi apapun yang telah ada, syukurilah, nikmatilah.
apapun yang kau miliki itu jangan kau mengeluhnya. Apapun yang kau inginkan itu memang kadang-kadang tidak terpenuhi, tapi kita lihat ada orang lain yang lebih di bawah kita, bahkan hidupnya itu sangat kekurangan, rumah pun di bawah kolong jembatan, tapi mereka sudah bisa makan aja sangat bersyukur. Mereka sudah bisa makan aja, sesama keluarga masih kompak saling berbagi. Itu yang membuat saya sedih. Tadi ada di keluarga, satu keluarga di bawah kolong jembatan, saya lihat mereka sedang makan. Saya lihat menunya cuma satu piring, rame-rame. Coba bayangkan, cuman ada beberapa lauhan aja, ada tempat makanannya ya tuh, cuman ayam satu ayam nasi, tapi mereka berbagi. Ayam juga bagi-bagi, tapi mereka canda gurau. Si suaminya disuapin sama istrinya, si suaminya menyuapi anaknya sambil ketawa-ketawa. Mereka bahagia aja. Coba kalau kita boro-boro seperti itu kan, yang ditanya hanya harta dan harta aja, maka dari itu kita malu. Apakah kita tidak bisa seperti mereka? Tentunya bisa, asalpun kita menyadari dulu. Nah, itulah kita malu mereka. Mereka kompak, mereka senang, mereka saling berbagi. Masya Allah, kita tidak bisa seperti mereka. Kehidupan mereka padahal di bawah kita, tapi mereka bisa menikmatinya. Sekali-kali turun ke bawah, sekali-kali kita naik bus seperti ini. Jangan kita pakai pribadi aja, agar tahu dunia keadaan sebenarnya. Inilah realitas hampir rakyat yang di kekurangan itu lebih banyak loh dibanding yang lebih. Makanya kita bersyukur. Lihatlah, ada yang mengamen ibu bapaknya sama anak-anaknya dibawa, tapi mereka happy aja, mereka senang aja, mereka ikhlas. Kita tidak pernah bisa belajar seperti mereka. Belajar seperti mereka, mereka bisa ikhlas. Hanya dapat makan aja mereka sudah bersyukur. Kita cuma nggak punya motor baru, nggak bisa mobil baru, kita selalu marah-marah, bahkan antar keluarga bertengkar, maka malu. Nah itu dia. Ya, ini kita perjalanan menuju ke Cikopo ya, Cikopo, Pantura ya, menuju Subang Pantura ya. Saya tadi habis alhamdulillah masih bulan Maulid ya sekarang. Tahu tanggal berapanya saya lupa. Kita pakai bulan Maulid ini untuk saling berkunjung, untuk saling silaturahmi. Alhamdulillah tadi saya sudah berkunjung ke rumah orang tua saya, ke rumah adik-adik saya. Walaupun saya kakak, tapi saya lebih utamakan silaturahmi. Sekali-kali biarpun kakak mengunjung ke adik, jangan kita merasa seorang kakak harus dikunjungi adik aja. Nah disitulah kita harus saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu yang penting ya. Makanya jangan sampai kita putus silaturahmi. Kita sering berziarah ke makam para wali, tapi kita lupa, kita tidak pernah berkunjung ke orang tua dan saudara-saudara. Itu yang salah. Dahulukan dulu berkunjung ke orang tua, terus berkunjung kepada saudara-saudara. Nah, baru kita berkunjung ke para wali. Insya Allah dengan silaturahmi itu sendiri, apapun akan mendapatkan berkahnya. Percayalah, rezeki, mati, jodoh, bahkan semuanya itu diatur oleh Allah, tapi tergantung dari kitanya sendiri. Baiklah, kita sudahi dulu acara live ini. Nanti kita akan sambung lagi di tempat-tempat lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.